Hai. Nah, perkenalkan nama saya Febrianti, bisa dipanggil Febri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi di salah satu pembelajaran sosiologi, yaitu konflik. Oke, tanpa berlama-lama, ayo kita mulai. Sini kamu. Kenapa Fir bisa suka sama kamu? Aku nggak tahu, Tapasya. Aku nggak tahu kalau Fir menyukai aku. Allah, kamu pasti bohong kan? Padahal aku lebih cantik daripada kamu. Kamu itu cuma anak dari Damini. Sedangkan aku anak Tuan Takur. Aku kurang apa sih sama kamu? Jawab, Ica. Kenapa Fir bisa suka sama kamu? Aku nggak tahu, Tapasya. Fir menyukai aku nggak tahu. Sedangkan aku nggak menyukai Fir. Asal kamu tahu. Asal kamu tahu ya, Ica. Kamu harus dengar. Dulu. Nah, itu tadi tentang salah satu contoh video tentang konflik fenomenal yang terjadi di serial India yaitu Uttaran. Oke, nah tanpa berlama-lama kita akan masuk ke materi. Nah, apa sih itu konflik? Konflik berasal dari bahasa Latin yaitu conflictus yang artinya saling berbenturan, pertentangan, berlawanan, atau ketidaksesuaian. Nah, menurut M.Z. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, kekuasaan ketika tujuan pihak-pihak yang berkonflik tidak hanya mendapatkan keuntungan, tapi juga untuk menundukkan saingannya. Menurut Surjono Sukanto, konflik yaitu suatu proses sosial orang per orang atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. So, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, paham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih di mana pertentangan tersebut dapat berbentuk fisik dan non-fisik. Oke, next. Penyebab konflik. Yang pertama yaitu adanya perbedaan kepentingan dan tujuan dari kedua belah pihak yang bertentangan. Kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan yang berkaitan dengan individu atau kelompok. Nah, yang ketiga yaitu perbedaan ras, yaitu segolongan manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Nah, yang keempat yaitu perbedaan individu menyangkut perasaan, pendirian, gagasan, ide yang berkaitan dengan harga diri, kebanggaan, dan identitas diri. Nah, yang kelima yaitu perbedaan kepentingan antar individu atau kelompok terutama dalam kehidupan ekonomi dan politik. Next, yang selanjutnya yaitu perubahan sosial yang berlangsung cepat sehingga mengganggu keseimbangan sistem nilai dan norma. Selanjutnya yaitu kriteria konflik menurut Mark, Sander, dan Gur. Nah, yang pertama yaitu adalah melibatkan dua pihak atau lebih. Nah, kalau hanya satu itu namanya ngehayal. Kedua yaitu pihak-pihak tersebut saling tarik-menarik dalam aksi-aksi saling memusuhi. Namanya konflik ya, Wak. Yang ketiga yaitu cenderung menjalankan perilaku koersif atau bisa dibilang itu saling pemaksaan. Oke, yang terakhir yaitu dapat dideskripsikan dengan mudah oleh para pengamat sosial yang tidak terlibat dalam pertentangan. Misalnya saja seperti tetangga. Oke, next. Bentuk konflik secara umum. Yang pertama yaitu konflik pribadi, di mana terjadi dikarenakan ada dua individu yang mana sedang mengalami sebuah masalah pribadi dan saling tidak ingin menyadari kesalahan masing-masing. Nah, contohnya saja saat bertengkar dengan teman, pasangan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu konflik antar kelas, di mana konflik ini terjadi karena individu itu berada di kelompok atau kelas yang berbeda. Nah, kelas yang dimaksud itu yaitu adalah kedudukan. Nah, contohnya saja yaitu adalah buruh dengan CEO mungkin. Yang ketiga yaitu konflik politik, di mana konflik ini terjadi antar dua kelompok atau individu yang memiliki perbedaan pandangan mengenai prinsip dari masalah ketatanegaraan. Nah, misalnya saja itu konflik antara Partai Nasdem dengan Partai PDI. Oke, selanjutnya itu yang keempat yaitu konflik rasial. Nah, di mana konflik ini adalah perbedaan antara kelompok ras. Nah, misalnya itu adalah konflik antara ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Nah, yang kelima yaitu konflik internasional, di mana konflik ini terjadi dengan melibatkan beberapa kelompok negara.
Nah, yang selanjutnya yaitu konflik antar suku bangsa. Nah, konflik ini terjadi karena perbedaan kehidupan masyarakat antar suku bangsa. Nah, contohnya saja itu adalah konflik perang sambit. Nah, yang ketujuh yaitu konflik antar agama. Yang pastinya konflik ini terjadi karena adanya perbedaan agama. Misalnya saja konflik antara pemeluk agama Hindu dengan agama Islam. Oke, next yaitu konflik berdasarkan sifat. Nah, yang pertama yaitu konflik terbuka. Nah, di mana konflik ini merupakan konflik yang kejadiannya diketahui oleh banyak pihak. Contohnya saja yaitu konflik antara negara Israel dan juga Palestina. Nah, yang contoh yang lainnya itu adalah seperti konflik antar selebritis yang pastinya akan diberitakan di beberapa televisi. Kedua yaitu konflik tertutup. Nah, konflik ini kebalikan dari konflik terbuka. Nah, bisa dibilang konflik ini terjadi dan hanya diketahui oleh beberapa pihak saja. Nah, misalnya konflik yang terjadi di dalam keluarga ataupun konflik yang terjadi di dalam kelas saja yang tidak diketahui oleh pihak lain. Next, dampak konflik. Nah, yang pertama itu dampak positif. Yang pasti, yang pertama adalah bertambahnya solidaritas dalam kelompok sendiri. Yang kedua, munculnya pribadi-pribadi yang kuat atau tahan uji menghadapi berbagai situasi politik. Nah, yang ketiga yaitu munculnya kompromi baru jika pihak yang berkonflik dalam kekuasaan seimbang. Yang kedua yaitu dampak negatif. Yang pertama yaitu retaknya persatuan kelompok, hancurnya harta benda, dan jatuhnya korban manusia jika konflik itu disertai dengan kekerasan. Yang kedua, berubahnya sikap dan kepribadian individu yang mengarah pada hal yang bersifat negatif. Nah, contohnya itu jika ditolak cintanya pasti ratu akan berubah menjadi dingin. Just kidding. Yang ketiga yaitu munculnya dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah. Next, thank you and see you, goodbye, bye bye, dadah, love you.